Horas. Nama saya Gibi Tirsya Tampu Bolon, saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang Salib Kasih, tepatnya sejarah tentang wisata rohani yang berada di Tarutung, Tapanuli Utara. Salib Kasih. Salib Kasih adalah sebuah tempat wisata rohani yang dibuat untuk mengenang jasa misionaris agama Kristen yang berasal dari Jerman, Ignar Ludwig Nommensen, yang memulai misinya di Tanah Batak, merupakan tempat ia memandang ke arah Rura Silindung di bawahnya. Salib Kasih berada di Kecamatan Siatas Barita, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sekitar 2 km dari pusat kota Tarutung. Salib Kasih ini terletak di Dolok atau Bukit Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 30 Oktober 1993 dan diresmikan pada Minggu Paskah tanggal 30 Maret 1997 oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Andus Tahan Mangaraja Halamoan Sinaga. Berbagai fasilitas disediakan untuk mendukung kawasan ini sebagai destinasi wisata rohani di Tapanuli Utara. Sejarah Salib Kasih. Ignar Ludwig Nommensen atau orang Batak lebih sering menyebutnya sebagai Nommensen adalah seorang misionaris Kristen asal Jerman yang berhasil menyebarkan agama Kristen Protestan di kawasan Tapanuli atau Tanah Batak atau disebut dengan Tanah Batak dalam istilah bahasa Batak Toba. Nommensen pertama kali tiba di Indonesia pada 25 Juni 1861, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah. Suatu ketika, Nommensen berada di Bukit Siatas Barita. Ia kemudian berjanji kepada Tuhan atau disebut dengan bernazar untuk menyerahkan hidupnya sebagai misionaris hingga akhir hidupnya. Ia menyebarkan agama Kristen sampai ke Sigumpar tahun 1918 dan wafat pada 23 Mei 1918. Untuk mengenang jasa Nommensen dalam menyebarkan agama Kristen, Salib Kasih dibangun tepat di Bukit Siatas Barita. Salib Kasih kemudian menjadi destinasi wisata rohani Kristen di Sumatera Utara. Pembangunan Salib Kasih. Pembangunan Salib Kasih mulai dibangun pada tanggal 30 Oktober 1993 dan selesai dibangun pada tanggal 30 Maret 1997. Berbagai renovasi di sekitar area Salib Kasih juga kerap dilakukan renovasi, termasuk perbaikan jalan, pendakian, perbaikan cat atau warna kompleks Salib Kasih, dan sebagainya. Memasuki kawasan Salib Kasih atau Kepunnya Salib Kasih, pengunjung dapat berjalan dari jalur utama khusus jalan setapak. Melalui jalan ini, pengunjung dapat melihat 10 perintah Allah yang ditulis berbentuk monumen dan dibangun di sepanjang jalan menuju ke atas. Tulisan 10 perintah Allah tersebut ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Batak Toba dan juga bahasa Indonesia. Setelah sampai pada perintah Allah ke-10, maka pengunjung akan tiba di Salib Kasih. Pusat dari tempat ini, Salib Kasih dibangun dengan ketinggian 31 meter dengan tulisan utama tepat di tengah salib, yakni kasih. Kata kasih ini ditulis menurun dan juga mendatar. Di sekitar Salib Kasih terdapat ruang doa dan di bawah salib itu sendiri juga terdapat ruang doa yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk berdoa. Selain itu, tepat di depan Salib Kasih terdapat tempat duduk utama yang menghadap ke Tarutung, bisa menampung sekitar 500 orang, dan ada sebuah mimbar kecil yang digunakan oleh pendeta untuk berkhotbah jika dalam suasana ibadah. Melalui tempat ini, pengunjung juga dapat melihat sekitar Tarutung dari Salib Kasih. Ada juga sebuah batu besar seperti prasasti, sekilas informasi atau riwayat hidup Nommensen.